Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Bagaimana kabar dari anak-anakku semua, santri-santri TPI Arbiyah Darussalam? Ya. Ustaz berdoa semoga kalian tetap sehat, tetap kuat ya. Semoga dengan kesehatan itu anak-anakku bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dari kita menjaga kesehatan adalah supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya kita harus selalu mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta semesta alam, Rabb yang kita jadikan tempat untuk meminta dalam berdoa, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ini selalu iyyaka na'budu, kita harus selalu ketika menyembah hanya untuk Allah, wa iyyaka nasta'in, dan ketika kita berdoa juga kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus selalu mengucapkan syukur dengan cara minimal mengucapkan alhamdulillah. Karena ketika kita mensyukuri nikmat Allah tidak hanya berupa lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga mensyukuri dari apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini. Pagi tadi kita bangun tidur masih bisa bernafas, ya kita ucapkan alhamdulillah. Bayangkan ketika kita tidur hidung kita hilang, ya. Bayangkan seperti itu ya. Atau kita ketika bangun tidur kita bisa membuka mata ya. Bayangkan ketika mata kita sakit ya, kena belean atau kena kelilipan ya kan, matanya jadi nggak bisa melihat ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Itu baru bangun tidur ya kan. Ketika kita bangun tubuh kita mulai tegak ya, kita ucapkan alhamdulillah. Bayangkan ketika kita bangun ya, ternyata punggung kita sakit ya, nggak bisa tidur, tidak bisa istirahat, akhirnya tegak terus ya. Bayangkan seharian tegak terus, tidak bisa tengkurap, tidak bisa tidur, ayo bagaimana ya kan. Nah, maka dari itu rasa syukur kita ini harus selalu kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita, niscaya tidak akan bisa dihitung. Coba anak-anakku hitung dari pagi sampai malam ya. Dari bangun tidur tadi baru masih di tempat tidur ya kan. Kita mau jalan, kakinya alhamdulillah sehat ya kan. Kita menuju ke kamar mandi, kita menuju kamar mandi untuk cari air untuk berwudu, alhamdulillah ya, tangan kita bisa digerakkan, jantung kita masih berdetak, apalagi bisa wudu ya, masih bisa sholat ya kan, apalagi setelah itu masih bisa berzikir, masih bisa bicara, setelah itu apalagi membantu orang tua dan seterusnya, olahraga ya kan, makan. Bayangkan kalau mulut kalian sakit ya, tidak bisa makan ya kan, lambungnya masih sehat, apalagi ususnya masih sehat dan seterusnya, niscaya tidak akan bisa dihitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita berikan sholawat kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan tahu bagaimana cara sholat, bagaimana berpuasa, bagaimana cara kita beribadah. Kita juga tidak tahu syariat-syariat dari Allah kalau Nabi Muhammad tidak memberitahu kepada kita. Nah, anak-anakku semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai belajar kisah pada kesempatan kali ini, marilah kita buka dulu dengan membaca bacaan
basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita selalu menyebut asma Allah dalam setiap kegiatan, kita mendapatkan hikmah dan barokah ya. Dan seperti biasanya ketika belajar kisah dengan Ustadz Rizky ingin kalian duduknya diperbaiki dulu ya. Biasakan kalau duduk tegak ya, badannya tegak. Supaya apa? Supaya badan kita tidak membungkuk. Supaya ketika nanti kita besar, kita dewasa, kita menjadi tua, badan kita tetap tegak ya. Dan itulah yang diajarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu. Nah, badan ditegakkan. Ustadz minta kakinya bersila ya, bersila, badan tegak, fokus melihat Ustadz ya. Tahan dulu ya, sampai kalian benar-benar siap. Kalau kalian siap dan kalian beradab, insya Allah ilmu yang Ustadz berikan pada hari ini dapat kalian serap, dapat kalian pahami, sehingga nanti kalian akan menjadi anak yang berilmu dan kalian mampu mengamalkan, sehingga kalian akan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, siap, badan tegak. Baik, kita mulai dengan membersihkan hati kita. Adab yang pertama, membersihkan hati kita dari segala macam niat yang buruk. Kita luruskan hati kita untuk mencari ridha Allah dan mencari pahala dalam belajar. Yuk sama-sama kita ucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik, selanjutnya kita berikan sholawat kepada Nabi kita. Sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Baik, setelah ini kita akan belajar sebuah kisah. Hari ini istimewa karena Ustadz yakin selama kurang lebih 2 pekan ini kalian berada di rumah dan kalian pasti dekat dengan keluarga kalian. Ada ayah, bunda, kakak, adik, saudara, dan seterusnya. Nah, ingat ya, Ustadz berpesan pada kalian ketika kalian keluar dari rumah jangan lupa pamitan ya, pamitan ke orang tua, dan jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker ya, supaya kita bisa melindungi diri kita maupun kita melindungi orang lain. Jangan sampai kita mendolimi diri kita sendiri dan jangan sampai kita mendolimi orang lain. Nah, kisah hari ini adalah kisah seorang pemuda. Pemuda ini bahkan bahkan Nabi Muhammad menceritakan kisah pemuda ini kepada para sahabat, kepada sahabat-sahabatnya. Nah, kisah ini sangat luar biasa karena kisah ini sangat terkenal. Pemuda ini terkenal di langit, tetapi anehnya tidak dikenal di bumi. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kalau kalian ya misalkan ya, kalian kan di dunia kan punya teman banyak ya, tapi kan belum tentu ketika di akhirat terkenal. Tapi pemuda ini berbeda. Pemuda ini di dunia hanya punya sedikit teman. Di dunia pemuda ini tidak terlalu terkenal, tetapi hebatnya adalah pemuda ini sangat terkenal di langit. Bagaimana kisahnya? Kisah ini sebenarnya Nabi Muhammad SAW yang menceritakan, sehingga kita tahu kisah ini ya sebenarnya dari Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad SAW waktu itu bersabda, Nabi Muhammad berkata kepada salah satu sahabatnya yaitu Umar bin
Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad kurang lebih menceritakan kepada Umar itu seperti ini. Wahai Umar, tahukah kamu ada seorang pemuda yang terkenal di bumi, tapi saya ulang ya. Tahukah kamu Umar, ada seseorang yang doanya itu sangat mustajab. Nah, pemuda ini di bumi tidak terkenal, tetapi di akhirat dia sangat terkenal. Nah, andaikan Umar engkau bertemu dengan pemuda ini, mintalah doa kepadanya. Maksudnya minta didoakan gitu. Nah, setelah itu Nabi Muhammad menceritakan ciri-cirinya orang ini, siapa namanya, dari daerah mana dan seterusnya. Maka waktu itu Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Waktu itu Umar bin Khattab belum menjadi seorang pemimpin. Nah, Umar bin Khattab setelah mendengarkan kisah itu menjadi penasaran dan ingin bertemu dengan pemuda tadi. Siapakah pemuda tadi? Pemuda tadi adalah seseorang yang berasal dari, kalau hari ini negeri Yaman, berasal dari negeri Yaman, berasal dari sebuah daerah yang bernama Qorn. Qorn. Nah, karena berasal dari daerah Qorn, dia mendapatkan julukan Qorni. Nama aslinya adalah Uwais al-Qarni. Nah, ini Qarni ini Qorn itu namanya asal daerah. Seperti kalau kita mengenal seorang ulama yang bernama Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari berasal dari daerah Bukhara, mendapatkan gelar namanya Bukhari. Karena Uwais ini berasal dari daerah Qorn di negeri Yaman, maka mendapatkan gelar Qorni. Berarti kalau Ustadz Rizky berasal dari Bantul, mungkin gelar Ustadz adalah Ustadz Rizky Al-Bantuli. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, Uwais Al-Qarni ini Ustadz ceritakan ciri-cirinya. Dia adalah seorang pemuda yang sejak kecil meninggal oleh ayahnya. Maksudnya Uwais Al-Qarni tidak punya ayah sejak kecil karena ayahnya meninggal. Setelah itu Uwais Al-Qarni hidup bersama orang tuanya, dan Uwais Al-Qarni sangat berbakti kepada sangat berbakti kepada ibunya. Ustadz ulangi, Uwais Al-Qarni sangat berbakti kepada ibunya. Nah, Uwais Al-Qarni ini dulunya tuh punya penyakit ya. Kalau sekarang kita mengenalnya seperti penyakit kusta, penyakit kulit begitu. Itu menyerang seluruh tubuh. Nah, Uwais Al-Qarni ini sangat berbakti kepada ibunya, dan dia karena sakit kulit, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya penyakitnya hilang. Ketika Uwais Al-Qarni berdoa, alhamdulillah Allah mengabulkan sehingga penyakit kulitnya itu hilang. Namun masih ada sisa di sekitar lengannya begitu. Itulah ciri-ciri yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni yang diceritakan kepada Umar bin Khattab. Nah, sehingga Umar bin Khattab ketika nanti menjadi khalifah itu pemimpin ya. Jadi khalifah itu adalah seorang pemimpin dalam umat muslim, namanya khalifah. Kalau sekarang ya seperti presiden, raja, apalagi ya Perdana Menteri. Jadi pemimpin ya, pemimpin tapi keseluruhan dari negeri muslim, pemimpin negeri muslim. Waktu itu Umar sudah menjadi khalifah. Jadi ketika mendengarkan kisah dari Nabi Muhammad,
Umar bin Khattab belum jadi khalifah. Nah, waktu kan terus berlalu. Nabi Muhammad SAW wafat, setelahnya diganti oleh pemimpin selanjutnya yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar meninggal, diganti Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, beliau masih ingat dengan kisah Uwais Al-Qarni tadi. Itulah kenapa setiap tahunnya beliau itu selalu menunggu kedatangan Uwais Al-Qarni. Kan Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah itu kan menunggu Uwais Al-Qarni itu di Mekah. Caranya bagaimana? Caranya mudah. Ketika musim haji kan banyak orang yang pergi haji. Di Mekah kan ada Ka'bah atau itu berhaji, haji. Nah, dari situ Umar bin Khattab menanyai setiap kafilah atau bukan setiap kafilah, setiap rombongan haji yang datang dari negara Yaman. Karena tadi sudah mendapatkan informasi bahwa Uwais Al-Qarni berasal dari daerah Yaman. Nah, ditanya satu persatu itu jamaah hajinya yang dari Yaman ya, ditanya, apakah Anda misalkan Umar bin Khattab misalkan bertanya, apakah Anda kenal dengan Uwais Al-Qarni? Terus dijawab sama jamaah hajinya, oh iya, saya kenal orang itu. Tanya lagi Umar bin Khattab, kalian meninggalkan Uwais Al-Qarni dalam keadaan bagaimana? Dijawab oleh jamaah haji, oh kami meninggalkan Uwais Al-Qarni dalam keadaan miskin dan tidak punya harta. Nah, di situ Umar bin Khattab agak marah. Wah, kalian itu bagaimana? Kenapa meninggalkan Uwais Al-Qarni dalam keadaan miskin dan tidak berharta? Tahukah kalian doa dari Uwais Al-Qarni itu sangat mustajab? Itu kata Umar. Jadi dari kisah ini kita tahu bahwa Uwais Al-Qarni itu punya doa yang mustajab. Doa yang mustajab itu maksudnya doanya cepat dan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Umar bin Khattab tahu Uwais Al-Qarni memang ada di Yaman dan sedang dalam kondisi yang miskin dan tidak punya harta, maka Umar bin Khattab ini jadi sedih begitu dan masih menunggu kedatangan Uwais Al-Qarni, berharap supaya Uwais Al-Qarni ini haji datang ke Makkah. Haji waktu itu beda dengan haji waktu itu tidak seramai hari ini. Kalau hari ini orang daftar haji, ya haji biasa, maksudnya haji dengan pemberangkatan biasa, nunggunya bisa bertahun-tahun. Tapi waktu itu orang-orang masih sedikit sehingga untuk haji ya tinggal berangkat saja dan tidak terlalu banyak antri. Nah, kita bersabar ya, semoga anak-anakku semuanya nantinya kelak bisa haji juga. Mau kan haji? Ya, kita doakan ya. Nah, kita lanjutkan lagi kisah kita. Setelah itu ditunggu lagi setiap tahun oleh Umar bin Khattab. Akhirnya yang ditunggu datang. Uwais Al-Qarni datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ini mohon maaf Ustadz kisahkan secara singkat ya, karena kisah Uwais Al-Qarni sebenarnya banyak, tapi Ustadz harap dari kisah ini kalian nanti bisa mengambil hikmah. Nah, Uwais Al-Qarni ini datang. Nah, sesuai dengan ciri-ciri yang diketahui oleh Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab bertanya kepada orang ini. Ditanya, ini Uwais Al-Qarni ditanya oleh Umar bin Khattab, mohon maaf, apakah Anda Uwais Al-Qarni? Terus Uwais Al-Qarni menjawab, ya, saya Uwais Al-Qarni. Apakah Anda dari negeri Yaman? Ya. Apakah Anda berasal dari daerah Qorn? Ya. Apakah ayah Anda meninggal? Ya. Apakah Anda hidup dengan ibunda Anda? Ya. Apakah Anda saat ini hidup dengan kondisi yang sulit secara perekonomian? Ya. Apa yang Anda lakukan terhadap ibu Anda? Oh, saya berbakti kepada ibu saya. Dan seterusnya ditanya terus sampai akhirnya Umar bin Khattab
yakin bahwa orang ini adalah Uwais Al-Qarni. Nah, ketika sudah tahu bahwa orang ini adalah Uwais Al-Qarni, maka Umar bin Khattab langsung memeluk Uwais Al-Qarni. Nah, setelah memeluk itu Umar bin Khattab lalu meminta didoakan. Nah, di sini ada hikmah yang luar biasa. Umar bin Khattab itu adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Tetapi orang sehebat Umar bin Khattab pun masih mau dan rendah hati untuk apa? Meminta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Anak-anakku paham hikmahnya? Artinya sehebat apapun diri kita, jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa congkak bahwa kita ini adalah orang yang hebat. Jangan pernah seperti itu. Umar bin Khattab yang sudah dijamin masuk surga pun masih mau apa? Meminta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena perintah dari Nabi Muhammad tadi adalah kalau engkau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya, mintalah dia untuk mendoakanmu gitu. Nah, sama seperti nanti anak-anakku ya. Kalian yang hari ini masih mempunyai orang tua, khususnya ibu kalian, manfaatkanlah kesempatan itu. Kalian anak-anakku mintalah doa kepada ibu kalian. Karena apa? Karena doa seorang ibu adalah mustajab. Kalian tidak perlu jauh-jauh datang ke tempat Ustadz Rizky, saya minta didoakan. Cukup kalian, bukan cukup ya, kalian awali dulu dengan kalian minta doa sama ibu kalian ya. Dimulai dulu dari yang paling dekat sama ibu kalian. Baru setelah kalian minta doa sama ibu kalian, sama ayah kalian ya, barulah nanti kalian minta doa kepada guru-guru kalian ya. Seperti itu. Nah, setelah itu Umar bin Khattab minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni, didoakanlah oleh Uwais Al-Qarni. Setelah Uwais Al-Qarni mendoakan Umar bin Khattab, maka selanjutnya adalah Umar bin Khattab bertanya kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais Al-Qarni, setelah ini engkau mau kemana? Uwais Al-Qarni menjawab, saya setelah ini akan pergi ke Irak. Oh, berarti besok saya akan menulis surat untuk wali kota Irak supaya kita bisa berkomunikasi. Wahai Khalifah Umar, jangan lakukan itu. Aku hanya ingin menjadi manusia biasa. Biarkanlah aku berjalan di antara keramaian orang dan biarkanlah orang-orang tidak mengenalku. Bayangkan, Uwais Al-Qarni ini ingin agar tidak dikenal oleh orang-orang banyak. Tetapi dia menginginkan untuk apa? Untuk bisa dikenal di langit. Supaya apa? Nah, karena memang di akhirat nanti lebih banyak orang-orang yang baik yang masuk surga. Jadi anak-anakku kalian ya, yang pertama, sekarang kita masuk ke hikmah. Hikmah dari kisah ini adalah yang pertama, yang paling dekat ya tadi ya. Jadilah orang-orang yang dikenal di langit. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dikenal oleh malaikat-malaikat, dikenal oleh orang-orang baik kelak di surga. Kalau hanya dikenal di dunia, nanti ketika kiamat semua orang akan mati. Tetapi ketika kita dikenal di langit, itu akan menjadi apa? Kisah yang luar biasa yang semua orang akan tahu di akhirat kelak ya. Di akhirat nanti semua orang kan berkumpul. Itu yang pertama. Bisa? Nah, coba ya. Nah, coba. Yang kedua adalah berbaktilah kepada orang tua kita, khususnya lagi dalam kisah ini adalah berbakti kepada ibu kita. Kalian luar biasa. Kalian tahukah Uwais Al-Qarni ini baktinya kepada ibunya? Bayangkan, dia harus menghidupi ibunya padahal dia masih berusia sangat muda. Bahkan nanti sampai ada kisah bahwa rumahnya Uwais Al-Qarni itu kan atapnya bolong ya. Ketika dia naik ke atas, dia melihat di bawahnya itu ada ibunya. Dia kan mau memperbaiki atap. Kalau dia memperbaiki atap, yang atapnya terbuat dari daun kurma, nanti kan rontok kena rambutnya ibunya. Dia sampai berhenti loh di atap itu. Hanya apa? Supaya ibunya tidak kena debu yang dari atap itu. Kenapa? Karena mohon maaf, ibunya tidak tahu kalau Uwais Al-Qarni sedang di atas memperbaiki atap. Loh, itu baktinya Uwais Al-Qarni pada ibunya. Sampai sedalam itu.
Bahkan nanti ketika Uwais Al-Qarni ingin pergi ke Madinah, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, walaupun itu akhirnya tidak ketemu, itu juga minta izin sama ibunya, apakah diizinkan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbakti kepada ibu kita. Nah, dari dua hikmah ini ya, Ustadz minta kalian bisa mempraktekkan kepada ayah dan ibu kalian. Coba kalian pikirkan apa yang bisa kalian lakukan untuk orang tua kalian. Bersyukur yang masih mempunyai orang tua. Syukuri, itu nikmat yang sangat luar biasa. Maka dari itu anak-anakku, cobalah setiap kita sholat doakan orang tua kita, ya, doakan orang tua kita. Sudah tahu kan doa untuk kedua orang tua? Rabbi firli wali walidaya orang rumah kamar robaya. Coba doakan untuk orang tua kalian dalam setiap sholat kalian. Bukan hanya 1 tahun sekali ketika hari ibu, bukan seperti itu, tapi setiap hari kita doakan. Berusaha supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan Ustadz tadi sudah menyampaikan bahwa doa ibu adalah mustajab. Ya. Coba itu anak-anakku bisa dipraktikkan ya. Apa yang kalian dapatkan hari ini segera praktekkan. Mumpung kalian di rumah punya banyak waktu bersama orang tua ya. Mumpung kalian masih bisa bertemu dengan orang tua. Kalau nanti orang tua kalian sudah tidak ada di sisi kalian, kalau nanti orang tua kalian sudah tidak ada di samping kalian, kalian nanti akan menyesal. Benar, kalian nanti akan menyesal. Maka dari itu sebelum terlambat segeralah berbakti kepada orang tua kalian. Itu kisah Uwais Al-Qarni yang bisa Ustadz Rizky sampaikan buat kalian. Ustadz berdoa semoga kalian dapat mengambil hikmah dan bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz Rizky rasa cukup sampai di sini dulu. Ustadz mohon maaf bila ada salah kata ya. Kadang Ustadz kalau bicara ya secara tidak sadar mungkin ada kesalahan. Ustadz minta ridho dan maafnya. Ustadz berdoa buat kalian, semoga kalian menjadi anak-anak yang solih dan solihah ya. Baik, kita tutup sama-sama kisah kita pada kesempatan kali ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri billahi taufiq wal hidayah. Jaga diri di rumah, jaga diri kalian dan jaga orang-orang di sekitar kalian. Ustadz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.